Yesus mengusir. Kenapa Yesus mengusir? Karena adanya pengikut-pengikut palsu yang terjebak di dalam ajaran pagan, yang mana mereka ini menjadi Kristen penyembah Yesus, tidak menerima pengajaran pelajaran langsung dari Yesus atau dari pengikutnya, melainkan dari orang-orang yang hidup jauh setelah Yesus, yang kemudian menjajakan Yesus palsu untuk dituhankan. Nah, itulah yang disebut bintang timur Helal bin Zakar, yang kemudian disembah oleh orang barat, yang sejatinya bukanlah anak Maria. Makanya Yesus heran nanti, kenapa kok tiba-tiba ada yang menyembah dia gitu loh, ada yang memanggil dia Tuhan, padahal sejatinya selama dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel, Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Bahkan selama 33 tahun Yesus sibuk membuktikan kalau dia adalah hamba Tuhan yang taat menjalankan segala perintah. Yohanes 14:31, dunia harus tahu bahwa aku taat kepada Bapa dan melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu bukti bahwa Yesus ini ya bukanlah Tuhan. Makanya dia heran, loh kok ini ada yang menyembah saya, mengusir setan pakai nama saya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Demikian. Ya, terima kasih Gurunda. Mungkin dari Kak Maria atau Bang JR mau menanggapi pernyataan dari Gurunda. Silakan Bang JR atau Kak Maria. Ayo. Pasal yang ke-7 ini adalah sambungan dari pasal yang ke-5. Itu aja Bang, yang tadi Pak, pasal tadi ya, judulnya itu aja, Ibu Bunda Rama. Kalau judulnya ini tentang mengikuti teologi, ini adalah tentang hal pengajaran yang sesat. Ya, yang dimaksudkan ayat yang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, ini adalah contohnya, misalnya macam kita ini datang ke gereja tidak dengan hati yang betul-betul, hanya menyebut, sama juga muslimnya datang ke masjid menyebut nama Allah tapi membuat yang tidak baik, Allah juga tidak terima. Itu yang sebenar yang tertulis di sini. Bukan pasalnya Tuhan itu tidak mengenal kamu dan sebagainya. Setiap manusia itu dia menyebut sejak nama Tuhan tapi masih dalam kejahatan. Allah tidak, Tuhan tidak akan menerima kita. Itu contoh dia sebenarnya ayat ini. Sebenarnya ayat ini. Karena ini adalah khotbah Yesus di bukit. Dari ayat yang kelima, ini penghabisan khotbah Yesus di bukit. Mengajar semua orang yang berbondong-bondong itu, bukan hanya mengambil ayat yang terakhir ini hanya Yesus tidak mengenal umatnya, yang dia katakan begitu, orang yang tidak percaya hanya menyebut-nyebut nama Yesus hanya di gereja. Tapi di luar sana masih buat kejahatan dan sebagainya. Itu pengajaran Yesus ini. Betul, nyambung sudah itu. Bukan hanya Yesus tidak mengenal. Contohnya, macam kita Muslim datang ke masjid menyebut nama Allah. Ini Muslim, Jer, Anda Muslim. Iya, saya bagi contoh, bukan saya Anda menuduh. Muslim diam dulu, kirain Kristen. Anda Muslim diam dulu. Anda Muslim Kristen itu? Kristen dia tadi bilang, Kristen dia. Bang JR sama Kak Maria ini. Tapi dia bilang tadi macam kita Muslim. Dari penjelasannya dia Kristen. Oke, lanjut Bang Jawa. Ya, jadi begini Saudara JR. Sekiranya agama Anda itu mengajarkan Anda untuk berakal, maka pasti Anda akan meninggalkan agama Kristen itu.
Karena di data Matius 7, di situ Yesus berkata kepada pengikutnya, saya ulang lagi, berkata kepada pengikutnya Bani Israel, bukan berkata kepada orang Kristen, bukan berkata kepada orang Roma, orang Yunani, orang Makassar, orang Batak. Di situ Yesus berpesan, geser ke sana ini mau, berpesan bahwa kemudian murid-muridnya ini harus waspada kepada nabi palsu yang datang kepada Israel, yang mengaku sebagai murid Yesus, mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi sebenarnya dia bukan pengikut, dia adalah serigala, dia adalah non-Yahudi yang ngaku Yahudi. Kata Yesus, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Siapa mereka ini? Kata Yesus, mereka tidak melakukan kehendak Elohim. Itu dulu. Mereka tidak melakukan kehendak Elohim. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim. Kehendak Elohim itu mana? Perjanjian lama. Itu kehendak Elohim. Kehendak Elohim itu adalah jalankan aturan yang ada di perjanjian lama. Perjanjian lama tidak pernah dibatalkan. Kehendak Elohim adalah melakukan perjanjian lama. Dengan kata lain, kehendak Elohim adalah melaksanakan hukum Taurat, bukan merubah. Nah, sehingga kata Yesus, waspadalah kepada non-Yahudi yang datang kepadamu, nyamar-nyamar sebagai Yahudi, padahal sebenarnya mereka adalah serigala. Dari buahnya kau mengenal mereka. Apa buahnya? Apa tanda-tandanya? Pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Tapi pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada saat manusia dikumpulkan seluruhnya nanti, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh. Maksudnya, Kristen yang menyembah manusia bernama Yesus akan menjadi musuh Yesus. Dan Yesus akan mengingkari semua penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh orang Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, siapa kalian di situ? Kalian adalah orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi dalam prosesi keagamaannya tak satu pun yang dilakukannya itu adalah kehendak Bapa. Contoh, menyembah Yesus, itu kehendak siapa? Ibadah hari Minggu, itu kehendak siapa? Makan babi, itu kehendak siapa? Mengimani Paulus sebagai rasul, itu kehendak siapa? Menggantikan perjanjian barunya Yahudi, yaitu Taurat, dengan perjanjian barunya Romawi, yaitu surah-surah Paulus. Itu siapa yang punya kehendak? Tak ada, itu hanya kehendak Bapak Paulus. Tapi kehendak Bapak yang ada di langit harus menjalankan hukum Taurat. Yesus aja di dalam Yohanes 14:31 yang saya katakan tadi, dunia harus tahu bahwa aku Yesus mentaati, mengasihi apa yang Bapa perintahkan kepada aku, semua aku lakukan. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh kehendak Bapa. Nah, jadi seperti itu, Bung. Orang hari ini yang mengatasnamakan diri mereka Kristen, itu semuanya akan diusir oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka menyembah anak orang, menyembah anak Maria, bukan atas kehendak Bapa. Itu aja. Silakan. Ya, bagi saya dari Injil Matius sampai ke Yohanes harus kita tahu paralel kesamaannya. Jangan ambil satu ayat baru dia mengatakan begini. Harus tahu penafsirannya. Kristen Yahudi, tahu berapa Kristen Yahudi di Israel? Saya bertanya. 0%. Kalau macam itu percuma lah saya berdebat kalau orang yang tidak tahu macam ini. Ya, berapa persen Kristen? Berapa persen Kristen di Israel? Malas mau berdebat dengan orang macam ini. Nangis.
Nangis. Jangan nangis. Berapa persen Kristen di Israel? Kabur. Jadi susah membodohi orang yang lebih paham Bible. Ya, susah. Kalian mau lari kemana? Kalian ingin mengatakan Yesus Tuhan, kitab kalian mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kalian ingin mengatakan Kristen pengikut Yesus, kitab kalian mengatakan Kristen orang yang diusir Yesus. Kalian ingin mengatakan apa lagi? Paulus itu rasul, kitab kalian mengatakan Paulus itu adalah sang pembinasa keji. Kalian ingin mengatakan kitab kalian itu firman Tuhan, kitab kalian sendiri yang mengatakan kitab kalian itu karangan wartawan. Jadi mau kemana perginya? Susah kalian itu memang. Susah. Tak bisa kalian bertahan dengan Bible. Karena justru Bible itu yang akan menghancurkan kalian. Bible yang akan memindahkan jantung kalian dari kiri ke kanan. Itu. Jadi musuh terbesar kalian itu adalah Bible, bukan kami. Masalahnya itu di situ. Silakan dinaikkan kalau masih ada pasien lain. Ya, izin sapa tamu baru, Bang Zuma. On cam lah Bang, kalau lagi begini kan on cam lah semua kalau bisa. Mohon maaf, Bang Gori, Islam atau Kristen? Katolik. Oh, Katolik. Oke, baik. Mbak Only, dibuka mic-nya, Mbak. Islam atau Kristen? Nih kayaknya Islam ya, dia pakai hijab. Kristen. Islam. Oh, Kristen. Oke, dilanjut. Macam nggak tahu aja disanggah. Kristen. Silakan disanggah, silakan. Silakan bantah argumentasi saya. Yang Ya, diusir Yesus adalah Kristen. Silakan. Aku izin nanya Pak. Sebenarnya aku mau nanya gini. Iya. Sebenarnya Alkitab itu salah atau sesat, atau emang Yesus aja yang bukan Tuhan gitu? Kan orang Kristen ini mentuhankan Yesus gitu. Jadi yang salah Alkitab atau orang-orangnya? Itu aja Pak. Baik. Kalau saya ditanya yang salah Bible-nya atau orang-orangnya? Mal on cam semua lah, jangan jadi pengikut. Yang salah ya dua-duanya. Penulis Bible itu tidak pernah kemudian berpikir kalau tulisannya kelak lolos di konsili. Pada saat terjadi kemudian kanonisasi kitab, mereka tidak pernah sadar kalau kitab mereka kelak akan menjadi kitab suci oleh sekelompok orang barat. Tuh, Lukas tidak pernah berpikir, penulis Yohanes pun demikian. Bahkan kalau Anda lihat seluruh surat Paulus itu ditulis Paulus bukan untuk dunia, bukan untuk seluruh dunia. Seluruh tulisan kitab-kitab Paulus itu ditujukan kepada orang per orang atau kelompok tertentu atau jemaat tertentu, bukan untuk seluruh umat manusia. Nah, salahnya kemudian adalah orang-orang Kristen itu tidak pernah mendalami Bible. Mereka tidak pernah mendalami. Mereka hanya percaya, bayar perpuluhan, percaya. Itu aja terus. Mereka dienakkan kemudian oleh janji-janji gereja, yang mana janji itu tidak bersumber dari Yesus. Jadi kalau Anda tanya yang mana yang salah, dua-duanya salah. Penulis Bible salah, Anda pun salah. Mengimani sebuah pernyataan wartawan yang Yesus pun tidak kenal kepada mereka. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Tapi saya pernah bertanya demikian juga tapi ini bukan online, ini langsung lah. Saya pernah bertanya, ini ustadznya ini, saya orang Kalimantan Pak. Ustadznya ini bilang bahwa Alkitab itu bukan salah, yang salah orangnya. Nah, sedangkan Bapak bilang Alkitab itu salah juga, orangnya salah juga gitu. Padahal saya juga bertanya langsung di sini, Alkitab tidak salah, tapi yang salah orangnya. Di mana salahnya? Karena orangnya mentuhankan Yesus. Itu aja sih katanya Pak. Nah, bagaimana tidak dituhankan? Sementara di dalam kitab kalian itu dikatakan telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan. Kolose 2 nomor 9
mulai dari ujung rambutnya Yesus sampai ujung kuku kakinya Yesus, itu semuanya adalah Tuhan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, dewa, Theos, itu menjelma menjadi manusia Yesus. Jadi bagaimana mungkin tidak dituhankan? Sedangkan di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah dewa yang nusul inkarnasi menjadi daging, menjadi manusia. Jadi dua-duanya salah. Belum lagi tampilannya yang tadinya Biblos, Biblika, Bible, berubah nama menjadi Alkitab. Jadi salah semuanya. Salah semuanya. Tulisan Lukas ditulis untuk Theophilus, tulisan Timotius untuk Timotius, Galatia untuk jemaat yang ada di Galatia. Kemudian ketika berbicara mengenai Filipi dan seterusnya, semua hanya berbicara kepada kelompok-kelompok tertentu, tidak ditujukan kepada seluruh umat manusia. Nah, terus kenapa dijadikan sebagai kitab suci? Setelah dibundel, dijadikan satu. Lukas berpisah, nggak pernah bertemu dengan penulis Yohanes. Penulis Yohanes tidak pernah bertemu dengan penulis Markus. Markus tidak pernah bertemu dengan Matius. Kemudian surah-surah Paulus ini tidak pernah mendapatkan legitimasi dari murid-murid Yesus. Apalagi Yesus tidak mengenalnya. Tapi ada kekuatan dari Roma Katolik itu menyatukan buku-buku itu, lalu di-clipping, dilengkapi dengan terjemahan Septuaginta dari kitab Tanak. Jadilah sebuah kitab. Padahal itu bukan kitab suci, itu hanya buku tulisan-tulisan orang-orang yang tidak dikenal disatukan lalu dianggap suci. Itulah kitabnya orang Kristen. Makanya antara Bible isinya itu satu dengan yang lain itu cakar-cakaran. Antara pernyataan Yesus dan imannya Kristen itu cakar-cakaran. Antara ungkapan Yesus dan ungkapan Paulus itu tampar-menampar satu sama lain. Kenapa? Karena ini hanya buku disusun-susun, hanya dikumpul-kumpul. Oh, ini cocok, disimpan di sini, dicocokkan di sini. Terus ini pengarangnya mungkin bagus kalau disebut Yohanes, kalau ini pengarangnya bagus kalau disebut Matius. Padahal mereka bukan pernah menulis kitab-kitab itu. Sampai hari ini tidak diketahui siapa penulis kitab Yohanes. Sampai hari ini tidak diketahui siapa penulis kitab Matius. Begitu juga Ibrani. Tidak ada bapak-bapak gereja dari zaman kuda kuda pakai rok sampai hari ini tuh nggak pernah. Kemudian siapa yang nulis Ibrani tuh nggak ada yang tahu. Gitu bang. Oke Pak, makasih Pak. Sebenarnya ya saya juga ini bukan ahli agama atau segala macam gitu. Jadi saya juga dalam Alkitab itu sendiri juga saya belum mengerti. Tapi saya mau nanya juga Bang. Jadi Silakan. yang membedakan kitab Muslim atau agama Muslim daripada agama-agama yang lain itu sebenarnya apa sih? Yang sehingga orang Bapak ini sering membilangkan bahwa agama Muslim itu adalah agama yang benar gitu. Sedangkan yang saya tahu itu Tuhan itu tidak punya agama sebenarnya. Gitu Bang. Oke. Kalau kita berbicara mengenai agama, seperti yang kita lihat, agama itu adalah aturan atau seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia, baik hubungannya kepada Tuhan, begitu juga hubungannya kepada manusia. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apakah para nabi ada aturan-aturan dari Tuhan yang mengatur dalam pola kehidupan mereka? Ada. Itulah yang disebut agama. Agama itu bahasa kita. Kalau bahasa agama itu disebut jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, itulah yang disebut dinul, itu yang disebut agama. Millah, ajaran lurus, ajaran damai sejahtera, itulah yang disebut agama. Maka aturan main, di situ ada Tuhan, di situ ada nabi, di situ ada kitab suci, di situ ada pengikut, di situ ada penganut, disebutlah agama. Seperti itu adanya. Nah, jadi kalau Anda mengatakan Tuhan tidak mengajarkan agama, siapa bilang? Tuhan mengajarkan aturan. Bahkan dari sejak Nabi Adam, Tuhan memberikan aturan. Adam, ini boleh kau makan, ini bisa kau makan, ini tidak boleh. Nah, itulah agama, itulah aturan. Supaya orang itu bisa damai sejahtera, supaya orang itu tidak kacau hidupnya, maka harus tertuntun berdasarkan keinginan Tuhan itu sendiri. Nah, yang terjadi di Islam, kenapa dikatakan Islam itu agama yang hak?
Karena kitab sucinya itu rasional, masuk akal. Yang disebut kitab suci bukan hanya kitab yang dianggap suci, kitab itu harus berasal dari Sang Yang Maha Mengetahui. Nah, untuk mendeteksi bahwa kitab itu berasal dari Sang Yang Maha Mengetahui, maka kitab itu sudah pasti tidak bertentangan dengan apapun, tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan logika, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa demikian? Karena kitab ini berasal dari Sang Maha Mengetahui, berarti sumbernya adalah Sang yang memberi pengetahuan. Maka kitab sucinya tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan, karena berasal dari Sang Maha Mengetahui. Seperti itu. Nah, kalau sebuah kitab kemudian bertentangan dengan akal, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan zaman, maka jelas itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Mustahil Tuhan tidak mengetahui tentang kemaslahatan hidup manusia. Contoh, ketika dikatakan kemudian Yesus adalah Tuhan, lalu di sisi lain Yesus tidur, Yesus mati, itu sudah gagal di sana. Bible gagal membuktikan dirinya sebagai firman Tuhan. Justru Bible mempertontonkan hal yang lucu, bahkan lebih lucu daripada cerita-cerita tahayul. Yesus Tuhan, ya mati, ya ketawa orang yang berakal. Karena itu sudah tidak relevan untuk dipercayai. Dulu mungkin 3000 tahun yang lalu, ya 1000 tahun sebelum Masehi, mungkin masih cocok. Karena orang belum memiliki kemudian kemampuan dalam berpikir yang dinamis, yang mampu kemudian melahirkan ide-ide baru, pengetahuan-pengetahuan baru, hal-hal baru yang dibutuhkan oleh kemaslahatan kehidupan manusia. Dulu mungkin zaman batu, orang belum tahu internet. Kalau diajarkan Tuhan kita datang, itu dulu. Karena memang dulu-dulu orang percaya terhadap dewa-dewa. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu dewa nusul menjadi manusia, ya itu hal biasa bagi orang dulu. Contoh misalnya di Kisah Para Rasul 14 nomor 11, Paulus disebut dewa kan? Ketika Paulus melakukan mukjizat, apa kata orang? Oh, dewa kita sudah turun menjadi manusia. Inilah Paulus, dewa Hermes. Artinya kalau 2000 tahun lalu dewa nusul menjadi manusia, orang masih percaya. Krishna, Attis, Horus, Hercules, Yesus, orang masih percaya. Tapi hari ini hanya orang yang tak menggunakan akal sehat yang mau percaya pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi menyatakan dirinya, laisa kamitslihi syai', aku Tuhan tidak serupa dengan apapun, aku maha tinggi. Al-Quran juga mengatakan itu. Sejak sesamaan ini, semodern sekarang ini, apakah masih relevan? Relevan. Tuhan mustahil sama seperti makhluk, mustahil. Nah, sekarang kalau Yesus dikatakan Tuhan, apakah masih bisa dipercaya zaman ini? Gak bisa. Bagaimana mungkin orang yang sudah pola pikirnya maju dikatakan ini adalah seekor monyet, padahal yang ditunjukkan itu adalah gajah? Tak mungkin. Kamu, apa paman? Ini adalah monyet loh, padahal nyata-nyata yang ditunjuk itu adalah gajah. Hanya orang yang malas belajar, malas berpikir yang mau percaya. Itu nggak bisa. Makanya sekarang ini di barat itu orang cenderung meninggalkan agama Kristen ini. Kenapa? Karena sudah tidak zaman orang memperbodoh diri, menyembah sesuatu yang tidak masuk akal. Masakan kita menyembah makhluk yang mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Itu kalau dikatakan demi untuk menebus dosa, itu akal-akalan. Itu tidak ada dalil yang bisa membenarkan kemudian yang berasal dari ajaran para nabi. Kalau karangan-karangan barat, Yesus datang menembus dosa manusia, itu karangan barat. Tapi kalau para nabi termasuk Yesus, tidak mungkin. Bahkan diceritakan dalam kitab saudara, di dalam pada saat Yesus itu disalibkan, apa kata Yesus? Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kok bisa kayak gitu? Katanya dia menebus dosa, ya harusnya nggak usah berdoa lah, mati aja sudah, terhapus semua dosa orang. Tetapi lagi-lagi Kristen ini ya terlanjur Kristen. Terlanjur Kristen, lahir sebagai Kristen, ibadah sebagai Kristen, bertuhan sebagai Kristen, beragama sebagai Kristen. Ya makanya ya Kristenan, apa itu? Akal-akalan dalam setiap dimensi keagamaan mereka. Apapun itu. Yesus Tuhan, akal-akalan.
Paulus Rasul, akal-akalan. Tuhan mati, dibunuh manusia, akal-akalan. Tuhan menebus dosa manusia dengan menjadi manusia mati di tiang salib, akal-akalan. Semua serba akal-akalan. Tidak ada satupun dimensi apapun itu di Kristen yang bisa masuk akal. Semuanya irrasional, tidak masuk akal. Demikian. Yo, baik Pak, terima kasih Pak. Saya juga boleh masih nanya Pak? Bebas Boleh, kan, Pak? boleh. Oke. Boleh, silakan. Saya mau nanya juga Pak, gini. Kan kata Bapak tadi itu kayak Muslim itu nggak ada bertentangan. Ini sebelumnya saya mau kasih tahu Pak bahwa itu dulu mulai dari saya bisa apalah istilahnya berpikir gitu tentang ketuhanan ini. Saya ini sebenarnya dulu ateis Pak. Iya. Ya, saya dulu ateis. Jadi di Muslim juga saya pernah masuk ke masjid dibawa teman saya, tapi itu kayak sekali dua kali nggak nyaman. Terus pergi gereja juga sekali dua kali nggak nyaman. Tapi pada akhirnya saya milih Kristen. Tapi yang mau saya tanya di sini tentang keislaman ini Pak. Apakah Islam itu semua sama Pak? Islam dalam hal bertuhan semuanya sama. Dalam hal merasulkan Nabi Muhammad semuanya sama. Dan yang kedua, yang ketiga, dalam hal kitab suci umat Islam semuanya sama. Oke, baik Pak. Bapak yang jawab semua Al-Qurannya itu sama, ketuhanannya sama. Tapi saya pernah sama teman saya ini ibadah lah. Muslim itu namanya ibadah atau apa sih Pak? Yang hari Jumat, sholat ya? Sholat. Pulang dari sholat, teman saya kenalkan saya ke apa nama? Ini Ustadz enggak? Aku lupa ini Ustadz atau apa Pak. Tapi dia kayak seorang pekok bala misalnya kalau di gereja gitu. Terus dia apa namanya yang paling saya ingat dari ceramah ini, setelah saya diceramahi dikasih tahu segala macam, ada satu hal yang sangat janggal yang diajarkan kepada saya Pak. Mau tahu nggak Pak? Apa tuh? Yang diajarkan itu katanya gini, orang muslim kalau membunuh orang Kristen apalagi yang mengandung itu masuk surga. Itu sangat janggal. Waktu itu mulai dari situ saya sadar, kok bisa orang disuruh membunuh orang lain? Itu jelas Pak. Ini nggak bohong-bohongan bahwa disuruh orang muslim kalau membunuh orang Kristen atau kafir. Itu apalagi yang mengandung itu pahalanya 2 kali lipat. Itu benar atau enggak Pak? Oke, baik. Tadi saya katakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar disebabkan karena ajarannya, ya, yaitu yang pertama Tuhannya sama, kemudian nabinya sama, dan kitab sucinya sama. Terkait dengan yang diajarkan oleh teman Anda itu, di dalam Al-Quran dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang kemudian membunuh satu orang saja, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa kemudian memberi hidup kepada satu orang saja, maka dia sama halnya dengan memberi hidup seluruh umat manusia. Artinya perintahnya, barang siapa membunuh, min ajli zali kitab ala bani Israel annahu man qatala nafsa bigari nafsi. Barang siapa yang membunuh satu orang saja, maka sama dia membunuh semua manusia. Maka tidak boleh kemudian larangannya itu jelas dalam Al-Quran. Tidak boleh membunuh satu orang manusia saja. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mengajarkan kemudian bahwa boleh membunuh, diperintahkan membunuh orang kafir, itu tidak ada dalilnya. Dalil di mana dia dapatkan? Di Al-Quran itu nggak ada dalil perintah membunuh seperti itu, nggak ada. Tapi membunuh saya itu, Pak. silakan Anda tunjukkan dalilnya. Surah apa? Nggak tahu saya Pak, tapi ada. Nanti di Instagram juga ada, mungkin nanti saya screenshot lah Pak. Oh, itu nggak ada. Bisa dikirim lewat sini Pak, atau ditunjukkan Pak? Ya silakan Anda, silakan Anda kemudian tunjukkan dalilnya perintah membunuh di Islam. Kalau ada, itu nggak ada di Islam perintah membunuh, nggak ada. Surah Al-Isra ayat 33, jangan kamu membunuh. Nggak boleh, perintahnya jelas.
Umat Islam itu dilarang membunuh. Jadi kalau Anda mengatakan ada teman saya mengajarkan, memerintahkan boleh membunuh orang Kristen, oh nggak boleh. Wala taqtulun nafs, janganlah kamu membunuh orang. Nggak boleh membunuh orang. Jangan kamu membunuh manusia. Itu perintah Al-Quran. Jadi kalau ada seorang ulama, ustadz atau apapun itu yang mengatakan itu nggak boleh. Untuk apa bunuh manusia? Jadi kalau di Islam itu, Bung, membunuh manusia itu nggak boleh, apalagi membunuh Tuhan. Nah sekarang Anda terheran-heran kan, kok di Islam boleh membunuh manusia? Menurut Anda, logika Anda, membunuh manusia itu adalah hal yang salah. Oke, setuju kita. Lalu bagaimana dengan membunuh Tuhan? Sedangkan agama Anda didirikan dari prosesi pembunuhan terhadap Yesus anak Maria. Pikirlah di situ. Kalau perintah membunuh manusia saja Anda katakan itu buruk, itu tidak baik, dan itu menjatuhkan derajat Islam, padahal itu tak ada dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan Kristen yang lahir dari hasil pembunuhan orang di atas tiang salib? Pikirlah itu, Bang. Pikirlah itu. Bagaimana jijiknya umat Islam terhadap kalian yang mendirikan sebuah agama dengan dasar pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Menjijikkan, bukan? Jijik kami. Kalian membawa ajaran kasih, kami mau muntah dengarnya. Kristen itu ajaran kasih. Kami mau muntah. Karena agama kalian itu simbolnya adalah simbol-simbol pembunuhan, simbol kekejaman, kekerasan yang tidak manusiawi, bahkan tidak mentuhani. Apa itu istilahnya? Tidak mentuhaniah. Keren kali bahasanya. Tidak manusiawi. Ya, Tuhan dibunuh. Nah, ini pekerjaan apa? Sementara simbol agama kalian itu apa? Salib. Salib ini apa? Lambang pembunuhan terhadap anak Maria. Kalian bangga menggantung tanda salib di leher, itu hal yang menakutkan bagi kami. Simbol pembunuhan Anda jadikan sebagai simbol kejayaan agama. Ajaran kasih simbol salib apa? Bukankah salib itu identitas pembunuhan? Jadi kalau saya lewat di sebuah gereja, saya melihat ada tanda salib, apa kata saya? Baik teman-teman saya yang ada dalam kendaraan, saya candai biasa. Ini orang yang bangga terhadap pembunuhan. Dan bukan hanya membunuh kepada manusia, tapi membunuh kepada Tuhannya sendiri. Dia bangga memasang tanda salib, di mana Tuhannya pernah disalibkan di atas simbol itu, sehingga mereka bangga. Kami adalah ajaran kasih loh. Mana buktinya? Nih tanda salib. Emang tanda salib itu apa? Ini adalah tempat Tuhan kami digantung di pantai. Oh gitu yang disebut kasih. Nah inilah ya. Anda bertanya, di Islam, padahal di Islam itu wala taqtulun nafsa, janganlah kamu membunuh satu manusia pun. Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Gak boleh. Gak boleh. Nah sedangkan di Anda, jangankan membunuh manusia, membunuh Tuhan pun boleh. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan. Jadi Yesus mati itu tujuannya untuk menjadi Tuhan. Syarat menjadi Tuhan bagi agama Anda, mati dulu. Karena Yesus sebelum mati dia manusia biasa, makanya ada istilah 100% manusia, 100% Tuhan. Pada masa mana Yesus itu manusia? Pada saat dari lahir sampai dia digantung di tiang salib. Setelah dia dibunuh digantung di atas tiang salib, berubahlah dia menjadi Tuhan. Maka syarat bagi Yesus menjadi Tuhan harus dipantek di atas tiang listrik. Di atas tiang salib. Coba tanya pendeta. Pendeta, ya paman, kapan Yesus itu manusia 100%? Oh, pada saat dia nangis, keluar dari rahim ibunya, sampai dia digantung di tiang salib. Lalu kapan dia jadi Tuhan? Oh, ketika dia keluar dari kubur, sampai sekarang naik ke langit. Jadilah dia Tuhan. Berarti syarat menjadi Tuhan, mati dulu.
Jadi yang menghadiahkan Tuhan bagi Kristen adalah tentara Romawi dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maka orang Kristen harus berterima kasih kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat, kepada imam kepala, kepada mahkamah agama, kepada tentara Romawi, dan yang paling tinggi peranannya adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12 orang, kata Yesus, dan satu di antaramu adalah iblis. Iblis inilah yang merasuki Yudas. Ketika Yudas kerasukan iblis, Yudasnya mengkhianati Yesus. Ketika hasil dari pengkhianatan Yesus ditangkap, hasilnya Yesus dibunuh. Maka orang Kristen secara persekutuan gereja sedunia harus selalu berterima kasih kepada iblis, karena iblislah yang menghadiahkan Yesus di atas tiang salib. Makanya gereja ibadah hari Minggu untuk mengucapkan terima kasih kepada iblis. Makanya kalau ke gereja, siapa yang dipuji di sana? Yesus. Yesus Tuhan kami. Aha! Yesus Tuhan kami. Itu yang dipuja itu siapa? Bintang Timur. Berterima kasih kepada bintang timur yang telah menghadiahkan kepada Kristen Tuhan bernama Yesus. Makanya Yesus yang bintang timur itu datang. Akulah Yesus yang telah kau gantung di pohon, sang bintang timur gilang gemilang. Nah, setelah itu kemudian maka Kristen sudah memiliki Tuhan sendiri bernama Yesus. Yahudi tetap menuhankan kepada Tuhannya Yesus, yaitu Elohim, tetapi agama baru bernama Katolik sebagai induk dari pecahan-pecahan Kristen mengganti Tuhan Elohim, mengganti dewa mereka, dewa Hermes, dewa Horus, dewa Antis, dewa Zeus, dewa Hercules, diganti nama mereka, patung mereka dihancurkan, diganti dengan patung Yesus, dan nama Tuhannya berubah menjadi Yesus. Maka pada hari Minggu kalian ke gereja berterima kasih kepada iblis yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Silakan hadirkan pendeta yang bisa menghadapi saya dengan materi ini. Saya garansi mereka. Silakan. Boleh membunuh manusia dalam Islam? Enggak boleh. Lalu bolehkah di Islam membunuh Tuhan? Lawak-lawak. Dibalik di Kristen, boleh enggak membunuh manusia di Kristen? Boleh. Boleh enggak membunuh Tuhan? Jangankan Tuhan, manusia aja dibunuh, apalagi jangankan manusia, Tuhan aja dibunuh, apalagi manusia. Makanya Kristen itu, Bung, tidak ada sejengkal tanah pun di atas muka bumi ini yang lolos dari pembunuhan, penjajahan Kristen. Tidak ada. Karena memang jangankan manusia, Tuhan kami aja kami bunuh, kata Kristen, apalagi kalian. Coba Anda lihat, coba Anda ke gereja, siapa yang Anda sembah? Yesus kan? Siapa Yesus itu? Tuhan kalian kan? Ini prosesinya jadi Tuhan kapan? Pada saat setelah dia dibunuh. Betul? Betul. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bisa menjadi Tuhan untuk kita, untuk Kristen. Itu data, Bung. Data. Yuk, Roma 14 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Untuk apa? Untuk menjadi Tuhan bagi orang barat. Makanya orang Timur Tengah, orang Yahudi, orang Arab tidak menuhankan orang barat. Hanya kalian yang menuhankan orang barat. Yesus bule yang kalian sembah itu. Selamat malam Pak Zumo. Malam. Boleh bertanya? Boleh. Saya mau bertanya dua, cuman saling berkaitan aja. Ini. Ya, silakan. Akan kitab di dunia ini yang terbesar ini Al-Quran dan Alkitab. Al-Quran dan Bible. Iya. Oh ya, oke, Bible. Apa yang terjadi kelak seandainya Al-Quran itu adalah ciptaan memang benar-benar dari Tuhan? Apa yang terjadi dengan yang tidak mengimani Al-Quran itu, atau katakanlah orang yang di luar agama Islam? Apa yang terjadi kepada mereka itu menurut Al-Quran bagaimana? Dahalal jannah. Apa itu? Masuk neraka. Berarti dahalal jannah? Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir di dalam neraka kekal. Oh, kekal ya? Iya, sama seperti Matius 7, Yesus mengatakan orang Kristen di neraka kekal. Kalau seandainya Alkitab yang benar, Ya, nggak mungkin, itu nggak mungkin. Mau dibolak-balik seperti apapun nggak mungkin benar. Tapi
andaikan saja Bible itu benar, maka kasihan Kristen. Kasihan sekali. Karena Kristen akan diusir. Matius 7. Tidak setiap orang kecuali yang melakukan kehendak Elohim yang akan masuk ke dalam surga. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat, pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Artinya Bible benar, kalian diusir ke neraka. Bible tidak benar, kalian masuk ke neraka. Jadi mau lari kemanapun tetap aja kalian ke neraka. Nah sekarang, kalau Bible itu benar, ada tidak ancaman terhadap orang Islam di dalam Bible? Tak ada. Justru di Bible itu Yohanes 17 nomor 3, La ilaha illallah, Ayat berapa? Isa Rasulullah. 17. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Di iman kami itu jelas. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nah sama seperti Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu kalian boleh peroleh, yaitu dengan cara mengenal Tuhanku sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal diriku sebagai Mesias, satu-satunya utusan yang ada di tengah-tengah kalian. Jangan kau anggap lagi Lukas utusan, Markus juga utusan, Paulus juga utusan, akulah utusan, tak ada yang lain. Ya, Artinya silakan. Pak, berarti kalau kita mempercayai Al-Quran kita masuk surga, tidak mempercayainya kita masuk neraka, dan kita mempercayai Bible pun kita masuk neraka. Itu Ya. pandangan Pak Azuma ya? Betul sekali. Oke. Oke, terima kasih Pak Azuma. Mohon maaf ini ganggu waktunya. Terima Iya. kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, boleh turunkan saya, host. Silakan.